Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari NKB 3 bait pertama. Salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan di hati kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari NKB 7, bait pertama dan ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi hukum Tuhan itu secara baik. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan kita bersama menyanyikan lagu penyesalan dari Kidung Jemaat 29 bait 3 dan 4 di muka Tuhan Yesus.
Saudara-saudara sekalian, dengan penuh rasa syukur tentunya, di muka Tuhan Yesus segala dosa, kelemahan, dan pelanggaran kita beroleh pengampunan. Untuk itu, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dipersilahkan saudara sekalian berdiri dalam menerimanya. Mari kita menerima pembacaan berita anugerah dan sekaligus petunjuk hidup baru dari Tuhan, di mana berita anugerah diambil dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 hingga 25, yang demikian bunyi sabda Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Adapun petunjuk hidup baru diambil dari surat 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, yang demikian bunyi firman-Nya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru, mari kita naikkan nyanyian kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan ketiga, Kuperlukan Juru Selamat. Saudara sekalian, menerima kemurahan dari Tuhan untuk bersekutu di dalam doa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati, baik memanjatkan doa syukur sepanjang pekan kita dipelihara, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Demikian pula doa-doa syafaat untuk kehidupan jemaat gereja maupun juga bagi bangsa negara ini. Mari bersatu hati di dalam doa. Dengan rasa hormat, kami bersama bersimpuh sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Kudus, Allah yang bertahta dalam kerajaan kekal surga mulia. Kami mengagungkan nama-Mu, kami menyembah-Mu bersama seluruh umat dalam ibadah hari ini. Disertai tobat, mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan sepekan, tidak dalam kesempurnaan. Masih ada tutur kata,
buah pikiran, isi batin hati kami dan tingkah laku, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan suasana hati kami tidak mencerminkan kudus, bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Kami memohon setiap pelanggaran kesalahan yang kami lakukan, berkenan Tuhan memberikan pengampunan. Kami juga berdoa memohon kepadamu dalam cinta dan kasih Tuhan, karuniakanlah kepada kami berkat berupa ketentraman hati saat kami mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ini. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya turun dan penuh di dalam hati seluruh umat-Mu sekalian. Kami juga memohon dalam melaksanakan ibadah ini diberkati kelancaran, dilindungi dari segala godaan sakit, diberi kekuatan sehat semua yang hadir, sampai seluruh rangkaian ibadah usai pulang dengan membawa berkat sehat, selamat, dan damai sejahtera. Kami juga menaikkan doa permohonan syafaat ya Tuhan kepadamu. Terimalah seru doa permohonan syafaat ini. Kami berdoa untuk situasi keamanan dunia, adanya konflik dan ketegangan Rusia, Ukraina. Kami doakan ya Tuhan, supaya tangan Tuhan turun, tidak menjadi benih munculnya konflik antar bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kiranya hal-hal yang berkaitan dengan ketegangan, terutama perang terbuka, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Gantikanlah meja perundingan, pertemuan-pertemuan para pemimpin negara kedua belah pihak maupun pemimpin negara-negara yang ada di balik ketegangan yang ada ini, boleh duduk bersanding bersama untuk menyelesaikan secara damai. Kami doakan dunia semakin hari dalam ketentraman. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terus memohon berkah Tuhan, mengaruniakan kepada para pemimpin kami kearifan, kebijaksanaan, ketegasan dalam melaksanakan tugas, kesanggupan menghadapi seluruh hal yang bersifat permasalahan untuk dipecahkan, dapat terselesaikan dengan baik, dengan damai, dengan sejahtera, sehingga bangsa negara ini betul-betul menjadi tempat di mana kami hidup secara tentram, rukun, satu dengan yang lain dalam keanekaragaman suku budaya, tempat di mana kami tinggal terentang luas dari ujung Sabang sampai Merauke. Kami berdoa kehidupan masyarakat bangsa ini selalu dalam kedamaian, ketentraman, kerukunan, mengalami kesejahteraan karena Tuhan kami andalkan untuk memberkati hidup masyarakat bangsa ini. Semua Tuhan berkati, adil, makmur, sejahtera, menikmati kekayaan yang dimiliki oleh bangsa negara ini, baik terkandung di alam semesta maupun kekayaan budaya dan kekayaan-kekayaan lain yang membawa kesejahteraan umat manusia. Hubungan antar umat beragama kami doakan jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari kesalahpahaman, jauhkan dari konflik dan ketegangan. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja di tanah air ini, Tuhan memberkati, menjadi gereja yang dinantikan oleh seluruh masyarakat bangsa negara kami dalam karya kemanusiaan, cinta kasih, perdamaian, maupun dalam mengentaskan pergumulan-pergumulan sosial yang ada di tengah bangsa negara ini. Hadirnya gereja biarlah laksana lilin yang bercahaya terang, hadirnya gereja biarlah seperti air yang membawa kesejukan, hadirnya gereja laksana pengharapan, sehingga yang letih lesu dikuatkan, yang putus asa kembali ditegakkan, yang hidup dalam gelap beroleh jalan terang. Gereja Tuhan berkati karya pelayanannya di tengah bangsa negara ini. Anak-anak Tuhan yang Engkau percaya berkancah di bidang politik, di pemerintahan, menduduki jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan penting, kami turut berdoa supaya sanak saudara kami diberi kuasa Tuhan, roh Tuhan ada pada mereka, sehingga karya mereka sungguh-sungguh membawa kesejahteraan sebanyak-banyak mungkin orang, dan hidup mereka bisa menjadi suri teladan, keselamatan, tubuh, jiwa, raga, nyawa, sanak saudara kami yang duduk di kursi-kursi kepemimpinan. Kiranya Tuhan sendiri yang melindungi dan menyertai mereka. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Klaten ini, bersama para penatua,
diaken dan pendeta yang duduk dalam kemajelisan gereja dapat memangku tanggung jawab pelayanan yang ada, diberi kerendahan hati, kesetiaan, dibebaskan dari segala pergumulan-pergumulan yang ada, dalam pertolongan Tuhan dapat menyelesaikannya. Pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu yang duduk dalam kemajelisan, kami doakan Tuhan beri kuat, walaupun masing-masing punya kekurangan dan kelemahan. Namun kepadamu ya Tuhan, urapilah kami selalu. Berikan Roh Kudus-Mu menyertai para pemangku jabatan gerejawi ini menunaikan tugas di tengah umat, hingga dapat berdaya, hingga diberi hikmat, diberi akal budi, diberi kesanggupan, mengerjakan tugasnya dengan menjaga kekudusan hidup pribadi maupun keluhuran nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga di tengah gereja ini, jemaat Tuhan semuanya, baik yang ada di blok 1 sampai dengan blok 5, di gereja induk di Pepandan, Tegal Yoso maupun Bareng, diberkatilah. Kami hidup dalam pertumbuhan iman. Sekalipun masih di masa pandemi, karya-karya pemeliharaan iman tidak bisa seleluasa sebelum ada corona. Kami tetap berdoa, umat-Mu, hati, jiwa, roh mereka terpelihara, bertumbuh secara pribadi, semakin memahami arti dan kehendak Tuhan, mengalami lawatan Allah dalam kehidupan mereka, senantiasa diberkati. Keluarga dalam keadaan rukun, keluarga dalam keadaan sejahtera. Anak-anak kami dapat belajar dengan baik, dituntun Tuhan, dijauhkan dari godaan apapun, termasuk pandemi COVID-19. Secara khusus kami juga berdoa, namun tidak semuanya berkenan untuk disebut namanya. Ada sebahagian di antara jemaat sedang terkonfirmasi positif COVID. Oleh karena itu kami berdoa, tindakan isolasi mandiri dan penanganan medis di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Sanak saudara kami yang sedang isolasi mandiri, sanak saudara kami yang dirawat di rumah sakit karena terkonfirmasi COVID, mohon berkah Tuhan turun kepada mereka. Dijamah diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dilindungi dari segala yang dikhawatirkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja, sanak saudara ini Tuhan pulihkan, sehat kembali. Kami juga berdoa yang dalam perawatan medis, kami doakan Saudari Talia, putri Bapak Penatua Louis Hendra, yang saat ini Mbak Talia sedang dalam perawatan dokter di rumah sakit. Tuhan hadir, membawa pulih, membawa sembuh untuk Saudari Talia kembali sehat. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon berkat. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, yaitu keluarga saudara kami Mas Agus, di mana ibundanya, Ibu Titik Wahyudi, mendiang telah berpulang ke hadirat-Mu. Mas Agus sebagai putra tunggal kami doakan, diberi kuat, diberi penghiburan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, dikembalikan semangat jiwanya, dikembalikan sukacitanya, dan dapat kembali beraktivitas, membangun kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sanak saudara kami yang sedang menunaikan tugas khususnya yang berada di garda depan di masa pandemi COVID-19 ini, para Bapak Ibu yang bekerja sebagai tenaga medis, kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka dengan perlindungan, sehingga dapat bekerja dengan selamat, jauh dari gangguan ataupun ketertularan. Demikian pula Tuhan memberi kekuatan ekstra, hingga dapat menjadi sarana melayani, menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Bapa yang penuh kasih, sesaat lagi kami akan menerima berita firman Tuhan, untuk kami dengar dan renungkan bersama-sama. Tuhan berkenanlah hadir, menyertai dengan Roh Kudus, seluruh jemaat yang akan menerima berita firman ini menjadi makanan rohani mereka. Tuhan sucikan hati, buka telinga batin kami, supaya kami dapat menerima isi firman-Mu ini, menyimpannya di dalam lubuk hati kami, hingga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hamba-Mu yang Kau utus, urapi dengan kuasa Roh Kudus, dan kuasa lain yang akan mengganggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kuasa itu menjauh,
menyingkir dari antara kami. Yang ada menguasai ibadah ini hanya Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan syafaat kami satukan dengan yakin dan percaya, dan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita akan menerima pembacaan firman Tuhan. Yang pagi hari ini bacaan saya ambil dari kitab Perjanjian Lama dan ditambahkan dari Injil beberapa ayat. Sumber bacaan leksionari diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Mazmur tanggapan 99. Bacaan kedua surat 2 Korintus 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2, serta bacaan Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 43a. Oleh karena itu saya akan mengambil seurut dengan tema yang akan kita gumuli bersama-sama pada kesempatan ini. Keluaran 34. Kitab Keluaran 34 pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-35. Peristiwa di mana Musa berjumpa dengan Allah. Rangkaian renungan pagi ini terkait dengan penghayatan akan Minggu Transfigurasi, di mana peristiwa yang ada di dalam Injil nanti akan menjelaskan menjadi Minggu Transfigurasi yang dirayakan oleh gereja-gereja atau diperingati oleh gereja-gereja, yaitu di mana Tuhan Yesus terlihat oleh para rasul dengan cahaya yang penuh kemuliaan memenuhi tubuhnya, serta Yesus ada dalam tahta kebesaran ilahi, didampingi oleh penampakan Musa dan Elia. Kita akan membaca dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Sabda Tuhan untuk kita renungkan bersama. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat 35, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Ditambahkan dari bacaan Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal yang ke-9 saya kutipkan ayat yang ke-28 dan 29 serta ayat yang ke-33, firman-Nya berkata demikian. Lukas 9 ayat 28 dan 29 serta 33. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa,
rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah semua yang berkenan mendengar bacaan ini, merenungkan dan bersedia menjalani dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Shalom saudara-saudara semuanya. Salam dan doa seger waras selalu menyertai tubuh, raga, jiwa Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya, kita berada dalam hari demi hari, minggu demi minggu di tengah situasi masih merebaknya COVID-19. Mungkin ada berita sanak saudara, famili, tetangga, bahkan juga di antara Bapak Ibu jemaat terkonfirmasi positif COVID dan harus isolasi. Dalam doa, semoga yang terkonfirmasi tidak dalam kepanikan, semoga dalam menjalani isolasi mandirinya disertai dengan segala usaha sehat akan membawa buah. Hasil Bapak Ibu semua yang dalam isolasi mandiri pulih sehat kembali. Amin. Oke. Kita tetap tatap muka karena memang peraturannya masih diberlakukan selama jarak duduk, kapasitas isi, protokol kesehatan diberlakukan utuh, lalu yang hadir dipastikan dalam keadaan sehat. Gejala sekecil pun kiranya berkenan untuk tidak berada di ruangan. Ya, panas, suhu itu indikator yang disyaratkan. Lalu gejala penyerta mungkin batuk dalam kurun detik muncul berulang-ulang, berkenanlah Bapak Ibu bisa beranjak mengambil tempat di luar atau prayogi kondur istirahat rumiyin. Semoga saya tidak terbatuk ini nanti di atas mimbar. Kalau saya terbatuk berarti saya akan turun dan berhenti ya. Hari ini Minggu Transfigurasi, ada satu peristiwa di mana perjalanan Yesus bersama para murid di tengah hadirnya menjelma menjadi manusia tidak menghilangkan status keilahian Yesus. Untuk menandaskan bahwa Yesus ilahi, ada peristiwa transfigurasi, sosok yang sama, subjek yang sama, namun nampak dalam wajah yang berbeda. Sosok yang sama tapi tampil dalam tampilan yang baru. Yesusnya sama tapi dilihat oleh para rasul, ya, para saksi tadi ada Yohanes, Petrus dan Yakobus. Dalam satu peristiwa diajak berdoa naik ke sebuah gunung, berdoa bersama Yesus. Di saat sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Ayat 30 dari Injil Lukas 9 berkata juga, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Inilah transfigurasi. Tujuan ada peristiwa ini dalam perjalanan Yesus ketika berada di muka bumi, tujuannya adalah untuk memproklamasikan atau mengukuhkan Yesus yang menjelma menjadi manusia itu, sekaligus dia juga adalah Yesus yang ilahi. Amin Bapak Ibu. Kula panjenengan, saya dan saudara menyembah kepada pribadi Yesus bukan sebatas manusia,
tapi Yesus juga adalah pribadi yang ilahi. Allah sendiri dibuktikan dengan kemuliaan yang tidak pernah ada tandingannya. Kemuliaan yang tidak ada taranya. Maaf, wajahnya, jubahnya, bercahaya dengan cahaya yang belum pernah dilihat oleh para rasul. Terang, namun tidak membuat silau di mata, ya. Bercahaya, bersih tanpa cacat, menggambarkan keagungan dan kemuliaan Allah penuh ada dalam pribadi Yesus. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai umat menaruh yakin percaya kita, hormat sembah kita tanpa ada jarak. Ketika kita menyembah Yesus, kita menyembah Tuhan Allah yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Transfigurasi Yesus menunjukkan kepada dunia di dalam kemanusiaannya Allah yang menjelma menjadi manusia ini, tetapi tetap di pundaknya dan di seluruh kehidupannya beliau merasuk atau membawa citra ilahi yang tidak ternoda atau tidak terkurangi kadar keilahiannya. Lah, yang dilihat oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus tidak hanya Yesus di atas puncak gunung itu, tetapi ada penampakan tokoh-tokoh nenek moyang atau bapak-bapak pendahulu lahirnya kehidupan iman, yaitu Musa dan Elia. Nabi-nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, jauh mendahului sebelum Allah menjelma dalam pribadi Yesus. Pribadi-pribadi ini berkarya untuk menyiapkan umat manusia menerima kehadiran penjelmaan Allah ke dalam tubuh manusia Yesus Kristus. Dipersiapkan melalui nubuatan para nabi-nabi yang pada waktu itu diutus oleh Tuhan. Di zaman dan generasi nabi-nabi itu hidup. Musa sebagai lambang dan simbol di mana menerima nubuatan akan firman Tuhan yang sempurna. 10 hukum untuk membawa umat manusia hidup beribadah kepada Allah, berkenan kepada Allah, dan juga menata kehidupan harmoni dengan sesama. Elia, nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada waktu itu mengawal kehidupan umat dalam perjuangan dan dalam perjalanan mereka, hingga mereka menjadi umat yang mengalami banyak tanda dan keajaiban bersama dengan Nabi Elia. Dari dua sosok ini dilambangkan berjumpa atau bersekutu dengan Yesus di saat Yesus bertransfigurasi. Pribadi yang sama namun hadir dalam wajah penuh kemuliaan ilahi. Artinya, keberadaan Yesus di muka bumi, namun tahta surgawinya itu tidak terkurangi keluhuran dan kemuliaannya. Yesus berada dalam keluhuran dan kemuliaan surgawi, di mana Musa dan Elia sudah berada di sana. Yesus memperlihatkan kepada para rasul pemandangan kudus, pemandangan surga, pemandangan ilahi, tempat dan tahtanya Allah berada. Dan ketika itu dilihat oleh para rasul, membuat hati para rasul itu merasakan kedamaian yang tidak pernah diterima dari sumber manapun. Ya, mungkin pergi ke tempat yang tidak ada keramaian merasakan suasana damai, tapi damainya itu tidak sebanding dengan damai ketika melihat transfigurasi Yesus. Hingga rasul-rasul ini merasa kerasan, tidak mau ditinggal berpisah dengan pribadi Yesus, Musa, dan Elia yang menampakkan dalam transfigurasi yang diizinkan Tuhan, disaksikan secara kasat
mata raga maupun mata batinnya para rasul. Melihat pemandangan ilahi itu menghadirkan kedamaian yang tidak ada bandingnya. Hingga tadi ayat yang ke-33 dicatat demikian. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, jadi Musa dan Elia akan berpisah, Petrus berkata kepadanya, Petrus berucap kata kepada Tuhan Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus mengatakan itu karena rasa damai, rasa bahagia, rasa ayem yang luar biasa. Hanya menyaksikan pemandangan keilahian Yesus diizinkan untuk dilihat kasat mata raga maupun dengan mata batinnya para rasul itu dipenuhi suasana damai, sukacita, bahagia yang luar biasa. Dari hal ini kita melompat ke perjanjian lama atau mundur di perjanjian lama, peristiwa di mana pengalaman serupa pernah dialami oleh Nabi Musa. Pada waktu itu Nabi Musa turun dari Gunung Sinai membawa loh batu yang bertuliskan 10 titah Tuhan. Ketika menuliskan itu, Musa mengalami perjumpaan dengan Sang Khalik, dengan Allah Pencipta. Hingga kemuliaan Allah berupa cahaya kudus itu mengenai tubuh raga dari wajah sampai seluruh permukaan kulit Musa. Walaupun itu tidak berlangsung lama, tidak menetap sifatnya, tapi itu dialami oleh Musa. Ini untuk menunjukkan bahwa pengalaman yang terjadi pada para rasul melihat Yesus bertransfigurasi bukan kali pertama. Bahwa kemuliaan ilahi itu digambarkan dengan hadirnya cahaya kemuliaan Allah yang terpancar begitu bersih, terang, ya, luar biasa, tapi tidak membuat kerisauan, namun membawa keteduhan. Itu tidak hanya terjadi kepada para rasul, pemandangan melihat cahaya kemuliaan Allah ini, tapi juga pernah terjadi dengan Musa, Harun, dan para sesepuh atau para leluhur bangsa Israel, para pemimpin umat bangsa Israel pada waktu itu. Diceritakan tadi di dalam Keluaran 34, ayat yang ke-29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Dan ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu, Musa tidak menyadari bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ayat 30, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, judul renungan peringatan Minggu Transfigurasi kita pada hari ini, keberanian menyingkapkan selubung. Dalam prolog panjang tadi, kita diperlihatkan satu pengalaman. Ketika seorang diselubungi kemuliaan Allah, orang itu akan berubah, bertransfigurasi dari tubuh raganya yang biasa, dari tubuh raganya yang kelam, berubah menjadi tubuh raga dan wajah yang bercahaya karena diselubungi kemuliaan Allah. Lalu para rasul melihat cahaya kemuliaan yang ada pada tubuh Yesus, hatinya diselubungi dengan bahagia yang luar biasa. Sebaliknya, ketika Harun dan orang-orang Israel melihat cahaya kemuliaan Allah yang ada dalam kulit wajah dan kulit tubuhnya Musa, mereka lari takut. Takutnya karena tidak terbiasa melihat seperti itu. Sehingga Musa
dengan terpaksa harus menutupi wajahnya. Ya. Ayat yang ke-35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Di sisi lain, diselubungi cahaya kemuliaan Allah mendatangkan damai sejahtera bagi para rasul ketika mereka melihat Yesus dengan pemandangan transfigurasi memancarkan kemuliaan Allah. Di sisi lain, pada waktu Musa mengalami cahaya kemuliaan Allah memenuhi dan menempel di seluruh wajah dan kulitnya, Harun dan orang-orang Israel tidak berani mendekat Musa, hingga Musa harus menutupi dulu cahaya kemuliaan itu. Lah kita diminta pagi hari ini memetik rangkaian pengajaran yang ada di balik peristiwa transfigurasi ini, yaitu dengan sebuah ajaan, keberanian menyingkap selubung. Kita masuk bagian kedua. Bapak Ibu, sesuatu yang diselubungi atau diberi tutup, dikerudungi bahasa Jawa, itu biasanya barang yang seperti apa toh Bapak Ibu? Yang dikerudungi orang atau ditutupi orang itu, biasanya barang ini punya sifat seperti apa? Kalau seorang nutupi sesuatu, itu biasanya yang ditutupi hal yang berupa apa? Napa Bapak Ibu? Kurang baik. Satu, apakah Bapak Ibu setuju yang biasanya ditutupi itu barang yang kurang pantas atau kurang baik? Setuju napa mboten? Ada kebiasaan seperti itu ya orang ya. Kalau kurang pantas ya misalkan ini mau pawiwahan, maaf kalau dinding tembok kita sudah agak kusem, lalu tukang dekor biasanya menyelubungi dengan kain-kain penghias mantu itu ya, yang kain-kain berkilau itu ya. Karena ada sesuatu yang kurang pantas. Meja kok di depan catnya sudah kusem, padahal itu mau dipakai untuk duduk pimpinan sidang, pimpinan rapat atau tamu penting, diselubungi dengan cover atau dengan taplak ya. Karena ada sesuatu yang tidak pantas untuk ditutup sehingga perlu ditutupi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bisakah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal sehingga perlu ditutupi gitu ya. Bisa. Sinten sing kagungan mobil anyar, sepeda motor tipe terbaru, ya, keroyo-royo mesti goleke cover mobil, cover motor. Sinten sing duwe barang kelangenan unik, ya entah itu benda yang dianggap punya nilai histori dan punya nilai harga dan sebagainya. Mesti mboten badhe, pasti tidak akan saudara taruh di tempat yang terbuka biasa-biasa saja. Pasti saudara pun akan mencari cover, mencari tutup. Jadi menutupi sesuatu yang punya harga bukan karena apa-apa, tapi karena dia menghargai supaya ini tidak rusak, supaya ini terawat, supaya ini terjaga. Jadi tidak semua selubung itu bermotivasinya tidak baik. Ada tujuannya menyelubungi itu yang bermotivasi baik, yaitu menjaga sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur. Nah kok ini diperintahkan menyingkapkan selubung. Bapak Ibu, melalui renungan ini dalam bacaan surat Korintus, arti kata menyingkapkan selubung itu ada di sana. Nanti Bapak Ibu bisa waos sendiri. Dari tema ini kita diminta untuk menjadi pribadi yang kehidupan kita itu bisa memancarkan hal yang luhur dan berdampak bagi mereka yang melihat pancaran luhur kehidupan kita itu menjadi pribadi seperti para rasul tadi. Melihat pemandangan ilahi mereka merasakan kedamaian. Maka jangan diselubungi. Kalau hidup saudara itu punya hal-hal yang luhur, hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kemanfaatan bagi sesama, jangan ditutupi. Tapi biarkan itu memancar.
seperti pancaran cahaya ilahi yang dilihat oleh para rasul terhadap tubuh, wajah dan jubah Yesus di atas gunung. Yesus bertransfigurasi, membawa suasana bahagia. Ajaan ini lebih ke sudut pikiran tersebut. Umat Kristen diminta hidup apa adanya, bukan ada apanya. Dengan cara membuka selubung-selubung kepalsuannya, sehingga ketika dia memancarkan kemuliaan hidupnya, keluhuran moralnya, ya, isi batinnya yang tulus itu terlihat terpancar keluar, akan memberi dampak damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita tinggal atau kita berada. Jadi ajaan menyingkapkan selubung ini untuk mendorong umat Kristen bisa menjadi pribadi yang apa adanya. Tidak hanyut larut dalam kemodernan dunia yang serba memasang selubung, tapi untuk tujuan seperti yang pertama tadi, nutupi kekurangan, membuat polesan-polesan terhadap hal-hal yang tidak pantas supaya nampak kelihatannya pantas di luarnya saja. Pola hidup umat Kristen boten pareng jatuh dalam kepalsuan. Maka punyalah keberanian membuka selubung-selubung yang menutupi kehidupan saudara dengan palsu, tapi tidak membereskan kehidupan saudara menjadi pribadi yang luhur. Kita diajak punya keberanian membuka selubung-selubung palsu untuk bisa tampil menjadi subjek atau pribadi yang apa adanya. Orang yang tampil apa adanya itu memancarkan cahaya ilahi. Orang nyulapi, orang gawe sulap liyane, dadi padang, nekake tentrem, menghadirkan terang, menghadirkan damai sejahtera. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah selubung-selubung yang Bapak Ibu pasang dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu dengan tujuan yang pertama, untuk nutupi hal-hal yang tidak dalam kepantasan? Ya baik, tapi kalau ini bentuknya kepalsuan menjadi tidak baik. Hal yang tidak pantas bukan cukup ditutupi, tapi harus dipertobatkan di dalam Tuhan supaya menjadi ciptaan yang baru. Sehingga Bapak Ibu ketika diselubungi karena kemuliaan, diselubungi karena berharga, diselubungi karena ketika selubung itu dibuka, membuat orang sengsem kehidupannya, membuat orang damai, menyaksikan kemuliaan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian terakhir, selubung apa toh Bapak Ibu yang sering dipakai oleh umat manusia? Selubung kepalsuan yang paling kita lawan dan kita sadari untuk tidak kita hidupi. Bapak Ibu saat ini hidup di dunia modern ya, kita sedang bicara apa yang sering menjadi selubung. Manusia punya kecenderungan menutupi kekurangannya dengan memakai topeng atau selubung. Di dunia modern ini, di era teknologi ini, bisa jadi apa yang Bapak Ibu pajang dalam status Facebook, dalam foto-foto apa di WA itu loh ya, kalau habis moto terus dipasang itu apa namanya ya, status WA, bisa jadi itu bagian-bagian mencerminkan kedalaman sesuatu yang sedang Bapak Ibu tutupi gitu ya. Sarapan pagi gitu, waduh gambarnya rumah makan di pinggir pantai, menunya diperlihatkan dari lobster sampai teri ada di situ gitu ya, dipasang ya. 4 jam berikutnya ya, makan siang ada di dalam mall ya. Ada lagi foto gitu ya, makanannya enggak ada, besengek, enggak ada. Enggak akan masang besengek, pasti yang dipasang makanan-makanan mungkin makanan ala Jepang gitu ya, kan di mall-mall itu ya, itu fotonya seperti itu. Sedang bicara apa orang ini sebenarnya? Nah, kita tanpa menyadari bisa menjadi sarana
untuk menjadi selubung kehidupan. Sebenarnya dalam kesulitan, sebenarnya sedang dalam pergumulan, tapi waduh, tetaplah biar aku dilihat, biarlah aku dirasakan atau aku merasakan bahwa aku aman-aman saja. Lalu pasang-pasang status yang berharap mengangkat derajat kehidupannya atau derajat perasaan batinnya untuk menutupi apa yang sebenarnya menjadi pergumulan terdalam atau kekurangan dari hidup orang itu. Dan bisa dalam bentuk gaya hidup yang lain. Itu tadi hanya salah satu contoh bagaimana banyak orang berselubung dengan gaya hidup modern. Tidak jumbuh orang Jawa, tidak cocok dengan keberadaan sejatinya, tetapi menampilkan potret-potret yang menjadi selubung kehidupan. Itu yang dalam bahasa Korintus masih hal yang remeh menutupi selubung yang itu. Ada selubung yang tidak boleh ada pada diri kita, yaitu selubung menyimpan akar dosa, tapi ditutupi dengan hal-hal yang nampaknya rohani. Itu dikatakan dalam Korintus, di dalam Korintus. Saya bukakan saja ya satu bagian untuk memberi gambaran bagaimana perjuangan kita melepas selubung untuk menjadi tampil sebagai pribadi Kristen yang apa adanya, supaya yang bercahaya dari kita adalah cahaya ilahi, menimbulkan damai, menimbulkan rasa respek, menimbulkan rasa nyaman di pribadi kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi yang paling tidak boleh kita hidupi adalah menyelubungi hati yang penuh dosa, tapi dengan tampilan, dengan tutup seolah-olah kita itu sedang kudus suci, tidak ada apa-apa. Itu yang tidak boleh. Kalau ada dosa harus buka selubungmu, sembuhkan dan pertobatkan hidupmu, supaya engkau tampil apa adanya, cahaya kemuliaan Allah terpancar membawa damai sejahtera dalam dirimu maupun dalam diri sesama yang menyaksikan kehidupan kita yang apa adanya. Boten pareng dadi wong Kristen sing palsu. Ning kudu dadi piyayi Kristen sing apa eneke. Copoten selubung kepalsuan. Copoten, tanggalkan selubung-selubung yang tidak membawa saudara tampil apa adanya. Supaya yang ada dalam diri saudara hanya cahaya kemuliaan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus menolong hidup saudara dan saya. Amin. Mari direnungkan di dalam hati masing-masing isi pemberitaan firman ini dalam saat teduh pribadi. Dilanjutkan dengan doa. Tuhan, kami menerima satu peristiwa di mana Tuhan Yesus bertransfigurasi, hadir dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Penuh cahaya kemuliaan sampai jubahmu berkilau-kilau. Diajarkan kepada kami sebagai orang Kristen harus berupaya bersama tuntunan Roh Kudus bisa hidup murni, hingga hidup kami pun bercahaya dan berkilau-kilau memancarkan kemurnian. Tidak boleh ada kepalsuan, tidak boleh ada hati yang masih dikuasai dosa, tapi kami berperilaku dengan menutupinya seolah-olah kami manusia rohani. Supaya kami betul-betul bisa menjadi pribadi yang apa adanya di depan Tuhan dan sesama. Sehingga kami dapat bersaksi, memancarkan hal mulia, ditutupi dengan kemuliaan Allah, diselubungi dengan kemuliaan Allah, bukan ditutupi dan ditudungi dengan kepalsuan-kepalsuan hidup kami. Tolonglah kami, pakailah kami, hidup sebagai pribadi-pribadi umat Kristus di muka bumi ini yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, sabdamu kami terima. Amin.
mengaturkan persembahan, dipersilahkan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bawa persembahan kita dengan bersama menyanyikan kidung jemaat 302, bait pertama sampai ketiga, kubri persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala berkat kebaikan-Mu, berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Dan biarlah ucap syukur kami ini kami nyatakan di dalam persembahan kami pada ibadah saat ini. Untuk itu ya Tuhan, terimalah dan sucikanlah persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi pelayanan di gereja-Mu di sini. Dan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama menaikkan pujian di akhir ibadah ini dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Mari sebelum bersama meninggalkan tempat ibadah ini, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima pengutusan dan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Senantiasalah hidup melepaskan selubung yang menutupi cahaya kemuliaan Tuhan dalam jiwa dan kehidupan saudara. Dinaungi dalam berkat. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.